Arum, seorang gadis asal Jawa Timur, memutuskan merantau ke Malaysia sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Kehidupan di desanya begitu sulit. Ayahnya sudah lama tiada, dan ibunya hanya bekerja sebagai buruh tani. Sebagai anak sulung, Arum merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarga. Berbekal keberanian dan tekad, ia menumpang kapal menuju negeri tetangga. Namun, langkah awal di Malaysia tidak semudah yang dibayangkan. Ia ditipu oleh agen tenaga kerja. Pekerjaan yang dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga berubah menjadi mimpi buruk. Arum malah ditelantarkan di sebuah rumah kosong bersama beberapa TKW lain. Tidak ada makanan, tidak ada uang. Satu malam, Arum nekat keluar dari rumah itu untuk mencari pertolongan. Dengan modal bahasa Melayu seadanya, ia bertanya pada orang-orang yang ia temui di jalan. Namun, kebanyakan tidak peduli. Lelah, lapar, dan hampir putus asa, Arum duduk di depan sebuah restoran kecil di kota kecil Selangor. Nasib baik mulai berpihak pada Arum ketika seorang lelaki tua menghampirinya. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Ismail, atau lebih dikenal sebagai Datuk Ismail. Wajahnya bersahaja meski dari pakaiannya terlihat jelas ia orang terpandang. "Apa yang sedang kamu buat di sini, anak muda?" tanyanya dengan nada ramah. Arum bercerita sambil menangis tentang kesulitannya. Datuk Ismail, yang ternyata pemilik restoran itu, mendengarkan dengan sabar. Setelah mendengar kisahnya, ia menawarkan bantuan. "Kamu ikut saya. Nanti saya carikan tempat tinggal dan pekerjaan yang lebih baik," kata Datuk Ismail tanpa ragu. Awal sebuah perjalanan baru. Arum tidak menyangka kebaikan hati seseorang yang baru ia temui. Datuk Ismail menempatkannya di salah satu rumahnya, sebuah rumah sederhana namun nyaman. Arum mulai bekerja di restoran Datuk sebagai pelayan. Ia merasa sangat bersyukur. Hari demi hari, Arum mulai mengenal Datuk Ismail lebih dalam. Meski sudah berusia 60-an, ia masih aktif mengelola usahanya. Selain restoran, Datuk Ismail memiliki beberapa properti di Malaysia. Ia dikenal bijaksana, dermawan, dan dihormati oleh banyak orang di komunitasnya. Arum bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia selalu tersenyum meski tugasnya berat. Perhatian dan sikap sopan Arum membuat Datuk Ismail kagum. Mereka sering berbincang panjang selepas restoran tutup. Dari cerita-cerita itulah, mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Datuk Ismail sering memuji kerja keras Arum. Ia melihat gadis muda itu tidak hanya cantik tetapi juga cerdas. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Begitu pula dengan Arum. Meski usianya jauh lebih muda, Arum merasa nyaman bersama Datuk Ismail. Lika-liku menuju cinta. Namun, cinta mereka tidak langsung diterima oleh semua orang. Ketika Datuk Ismail mulai terbuka tentang perasaannya pada Arum, keluarganya menentang keras. "Kenapa harus dia? Dia kan cuma TKW," ujar salah satu keponakan Datuk. Namun, Datuk Ismail tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya cinta tidak memandang status. Di sisi lain, Arum juga merasa ragu. Ia tidak ingin dianggap sebagai perempuan yang hanya mengincar harta. "Kamu tidak perlu takut dengan apa kata orang, Arum," ujar Datuk suatu malam. "Saya tahu hati kamu tulus." Arum menangis mendengar kata-kata itu. Ia tahu cinta Datuk Ismail bukanlah basa-basi. Setelah banyak pertimbangan, ia akhirnya menerima lamaran Datuk. Kebahagiaan yang sempurna. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana namun penuh makna. Banyak orang hadir, termasuk teman-teman Arum sesama TKW yang dulu sama-sama berjuang. Setelah menikah, hidup Arum berubah total. Ia tidak hanya menjadi istri Datuk Ismail, tetapi juga pendamping setianya dalam mengelola usaha. Datuk mengajarinya banyak hal, termasuk mengelola keuangan dan berbisnis. Arum bahkan mulai memimpin salah satu restoran milik Datuk. Kehidupannya yang dulu penuh kesulitan kini berubah menjadi penuh kebahagiaan dan kemewahan. Namun, Arum tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering mengirim uang untuk keluarganya di desa. Bahkan, ia mendirikan yayasan kecil untuk membantu perempuan-perempuan lain yang ingin bekerja di luar negeri agar tidak mengalami nasib seperti dirinya dulu. Kisah cinta Arum dan Datuk Ismail adalah bukti bahwa cinta sejati bisa hadir di tempat yang tidak terduga. Meski perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka saling mendukung dan menguatkan.
Arum, yang dulunya hanyalah seorang TKW yang terdampar di negeri orang, kini hidup bahagia dan dihormati. Semua berkat cinta, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi. Setelah menikah, Arum tidak hanya berperan sebagai istri tetapi juga sahabat dan mitra hidup bagi Datuk Ismail. Hubungan mereka menjadi lebih kuat seiring waktu. Namun, cinta sejati tidak pernah lepas dari tantangan. Kejutan yang mengubah hidup. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Arum mendapatkan kabar yang mengejutkan, ia mengandung anak pertama mereka. Kebahagiaan itu bercampur dengan rasa tidak percaya. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Datuk Ismail sangat terharu mendengar kabar tersebut. Ini anugerah yang luar biasa, ucap Datuk sambil menggenggam tangan Arum. Selama kehamilannya, Datuk semakin protektif terhadap Arum. Ia memastikan Arum tidak terlalu lelah bekerja dan mendapatkan perawatan terbaik. Namun, tidak semua orang di sekitar mereka merasakan kebahagiaan yang sama. Beberapa anggota keluarga Datuk tetap meragukan Arum. Mereka menganggap kehamilan itu adalah cara Arum untuk memastikan posisinya dalam keluarga. Kamu harus berhati-hati, Datuk. Jangan sampai perempuan itu hanya memanfaatkanmu, bisik salah satu keponakannya saat makan malam keluarga. Namun, Datuk selalu membela Arum. Ia tahu bahwa cinta Arum tulus dan tidak didasarkan pada harta, cobaan terbesar. Pada bulan keempat kehamilan Arum, Datuk Ismail jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu kuat mulai melemah. Dokter mendiagnosisnya dengan penyakit jantung yang memerlukan perawatan intensif. Saat itu, tanggung jawab besar mulai bertumpu pada Arum. Ia harus mengurus bisnis keluarga, merawat suaminya, dan menjaga kandungannya. Tidak jarang ia merasa lelah, namun cintanya pada Datuk menjadi sumber kekuatannya. Aku tahu ini berat untukmu, Arum. Tapi kamu adalah cahaya dalam hidupku, ucap Datuk suatu malam di ranjang rumah sakit. Arum hanya tersenyum sambil menahan air mata. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga Datuk dengan segenap hatinya, apapun yang terjadi. Kelahiran yang mengubah segalanya. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Arum melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertama sang bayi membawa harapan baru di keluarga mereka. Datuk, meski masih lemah, tampak begitu bahagia menggendong putranya untuk pertama kali. Dia akan menjadi penerus kita, Arum. Namanya Haris, artinya penjaga, ucap Datuk dengan suara lirih. Kehadiran Haris membawa keajaiban dalam hidup mereka. Datuk yang sebelumnya tampak menyerah pada sakitnya, mulai menunjukkan semangat untuk sembuh. Melihat senyum anaknya menjadi obat terbaik untuknya. Membuktikan diri. Meski kebahagiaan mereka semakin lengkap, Arum tahu ia harus terus membuktikan diri. Ia bekerja keras mengelola restoran Datuk, membangun bisnis mereka lebih besar lagi. Dengan kerja kerasnya, Arum berhasil membuka cabang baru restoran di Kuala Lumpur. Kesuksesan itu membuat banyak orang yang dulu meremehkannya terdiam. Bahkan keponakan-keponakan Datuk yang dulu mencibirnya mulai mengakui kemampuannya. Kami salah menilaimu, Arum. Kamu memang pantas untuk Datuk, ujar salah satu keponakan Datuk saat perayaan ulang tahun restoran mereka. Arum hanya tersenyum. Baginya, pengakuan itu bukanlah yang terpenting. Yang lebih berarti adalah melihat senyum Datuk yang bangga pada dirinya. Pelajaran dari masa lalu. Kehidupan mewah yang kini ia jalani tidak membuat Arum melupakan masa lalunya. Ia terus aktif di yayasan yang ia dirikan untuk membantu para perempuan yang ingin bekerja di luar negeri. Aku tidak mau ada lagi yang mengalami nasib seperti aku dulu, ucap Arum saat diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi lokal. Ia juga sering mengadakan pelatihan keterampilan bagi perempuan agar mereka memiliki bekal sebelum bekerja di luar negeri. Datuk adalah alasan aku bisa berdiri seperti ini, tapi aku tahu perjuangan yang aku lewati juga milikku sendiri, kata Arum dengan mata berkaca-kaca. Akhir yang penuh kehangatan. Meski usia Datuk semakin bertambah, cinta mereka tidak pernah pudar. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga kecil mereka, Datuk memandang Arum dengan penuh cinta. Kamu tahu, Arum, kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Terima kasih sudah mencintaiku dengan tulus, ucap Datuk. Arum menggenggam tangan suaminya erat. Dan Datuk, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk bermimpi dan mewujudkannya. Bersama kamu, aku merasa hidupku sempurna.
Malam itu, mereka duduk bersama di teras rumah, memandangi bulan yang bersinar terang. Haris tertidur pulas di pangkuan mereka, menjadi bukti cinta mereka yang terus tumbuh dan memberikan kebahagiaan. Arum dan Datuk Ismail adalah kisah nyata tentang bagaimana cinta dapat mengatasi segala perbedaan, membawa harapan, dan menciptakan kebahagiaan yang abadi. Mereka menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung, mempercayai, dan berjuang bersama, terlepas dari usia, status, atau masa lalu. Setelah melewati banyak rintangan, cinta antara Arum dan Datuk Ismail semakin kokoh. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di tengah segala perbedaan. Hidup mereka berubah menjadi kisah bahagia yang menginspirasi, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga bagi banyak orang yang mendengar cerita mereka. Harmoni di rumah dan usaha. Setelah kelahiran Haris, hidup Arum dan Datuk Ismail semakin lengkap. Haris tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Datuk, meski usianya terus bertambah, pulih dari sakitnya dan kembali aktif sebagai mentor untuk Arum. Di tangan Arum, bisnis restoran keluarga berkembang pesat. Ia memiliki jiwa pengusaha yang cerdas, belajar banyak dari pengalaman hidupnya. Restoran mereka kini memiliki cabang di berbagai kota besar di Malaysia, bahkan mulai merambah ke negara lain, termasuk Singapura dan Indonesia. Arum tidak hanya berhasil di bidang bisnis, tetapi juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Ia tetap rendah hati dan dekat dengan para pekerja di restorannya. Banyak dari mereka adalah sesama perantau dari Indonesia, dan Arum selalu memastikan mereka diperlakukan dengan baik. Saya tahu bagaimana rasanya memulai dari bawah. Kita harus saling membantu, kata Arum ketika memberikan bonus kepada para pekerjanya menjelang hari raya. Kebaikan rakyat Malaysia. Arum juga merasakan betapa baiknya rakyat Malaysia. Sejak awal ia datang ke negara itu, banyak orang yang membantunya, terutama Datuk Ismail. Tetapi bahkan setelah hidupnya berubah menjadi lebih baik, ia terus melihat kebaikan hati orang-orang Malaysia terhadap dirinya dan keluarganya. Tetangga-tetangga mereka sering datang membantu ketika Arum sibuk mengurus restoran atau merawat Haris. Mereka tidak pernah memandang Arum sebagai orang luar, melainkan sebagai bagian dari komunitas mereka. Di sini saya merasa diterima, dihormati, dan dicintai. Orang-orang Malaysia begitu baik kepada saya. Mereka mengajarkan saya bahwa persaudaraan itu tidak mengenal batas negara, kata Arum dalam sebuah acara amal yang ia adakan untuk membantu tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Hidup mewah namun bermakna. Dengan kerja keras mereka, Arum dan Datuk Ismail kini hidup dalam kemewahan. Rumah mereka yang megah di atas Bukit Selangor menjadi tempat berkumpul keluarga dan teman-teman. Namun, kemewahan itu tidak membuat mereka lupa akan nilai-nilai sederhana yang membentuk cinta mereka. Arum selalu memastikan bahwa hartanya digunakan untuk kebaikan. Ia mendirikan lebih banyak yayasan untuk membantu TKW dari Indonesia, agar memiliki pelatihan dan keamanan sebelum bekerja di luar negeri. Mewah bukan hanya soal apa yang kita miliki, tapi juga soal apa yang bisa kita berikan untuk orang lain, ujar Arum. Sementara itu, Datuk Ismail tetap menjadi sosok dermawan di komunitasnya. Ia sering memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, termasuk anak-anak dari Indonesia yang tinggal di Malaysia. Perayaan kebahagiaan. Setiap tahun, keluarga mereka mengadakan acara besar di rumah mereka untuk merayakan kehidupan dan persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam acara itu, masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul, makan bersama, dan berbagi cerita. Ini bukan hanya tentang saya dan Datuk. Ini tentang dua bangsa yang bisa bersatu, saling mendukung, dan menciptakan kebahagiaan bersama, ucap Arum dalam salah satu pidatonya. Hidup Arum dan Datuk Ismail benar-benar menjadi teladan. Mereka tidak hanya menikmati cinta mereka, tetapi juga menggunakan kebahagiaan itu untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Penutup. Kini, di usia mereka yang matang, Arum dan Datuk Ismail menjalani hidup yang damai dan penuh syukur. Haris yang tumbuh dewasa mengikuti jejak ibunya menjadi pengusaha sukses. Bisnis keluarga mereka terus berkembang, dan kasih sayang dalam keluarga mereka tetap utuh. Arum sering duduk bersama Datuk di balkon rumah mereka, memandangi matahari terbenam sambil mengenang perjalanan hidup mereka. Kita sudah melewati banyak hal, Datuk.
Aku bahagia karena semuanya terasa berarti, kata Arum sambil menggenggam tangan suaminya. Dan aku berterima kasih pada Tuhan karena memberiku kamu, Arum. Kamu adalah anugerah terbesarku, jawab Datuk dengan senyum hangat. Hidup mereka kini adalah bukti bahwa cinta, kerja keras, dan kebaikan hati dapat mengatasi segala rintangan. Dalam kemewahan dan kesejahteraan, mereka tetap rendah hati, hidup untuk saling membahagiakan, dan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Kisah mereka adalah kisah cinta yang indah, dihiasi dengan kebaikan rakyat Malaysia dan kekuatan seorang perempuan Indonesia yang tak pernah menyerah. Kehidupan Arum dan Datuk Ismail akhirnya menjadi cerita indah yang selalu mereka syukuri. Setelah bertahun-tahun bersama, cinta mereka tidak hanya bertahan tetapi semakin tumbuh kuat. Haris, anak mereka, tumbuh menjadi pemuda yang membanggakan keluarga. Ia meneruskan semangat kerja keras dan kebaikan yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Bisnis restoran mereka kini dikenal luas, tidak hanya di Malaysia tetapi juga di berbagai negara. Setiap cabang restoran menjadi simbol cinta dan kerja keras, membawa cita rasa masakan Nusantara ke seluruh dunia. Di usia mereka yang semakin matang, Arum dan Datuk memilih untuk menikmati hari-hari dengan damai. Mereka sering menghabiskan waktu di villa mereka yang indah, dikelilingi kebun bunga, dengan Haris dan cucu-cucu mereka yang bermain riang di sekitar. Pada suatu sore yang cerah, Arum dan Datuk duduk di teras villa, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Datuk, kita sudah melewati semuanya bersama. Aku tak pernah menyangka hidupku akan seindah ini, kata Arum dengan senyuman lembut. Dan aku, Arum, tak pernah merasa hidupku lengkap sebelum kamu hadir. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku, jawab Datuk dengan nada penuh syukur. Dengan tangan saling menggenggam, mereka memandang masa depan dengan tenang, penuh cinta, dan kebahagiaan yang melimpah. Arum dan Datuk Ismail adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal usia, batas, atau perbedaan. Dari perjuangan menuju kemewahan, dari kesederhanaan menuju kebahagiaan, mereka mengajarkan kita bahwa kerja keras, cinta, dan kebaikan hati mampu mengatasi segalanya. Semoga kisah mereka menginspirasi kita semua untuk terus percaya pada cinta dan berbuat baik kepada sesama. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga membawa kebahagiaan dan pelajaran berharga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.